Episode 40. Jantung Diva berdegup kencang mendengar ucapan dari sang anak. Ciri-ciri yang disebutkan Abel sangatlah mirip seperti Azal. Mata Diva menatap seluruh sudut TPU dengan matanya yang terlihat begitu takut. Dia baru ingat jika Mama Azil yang meninggal juga dimakamkan di TPU tersebut. "Mami, kenapa Mami diam?" ucap Abel bingung. "Iya Mami," ucap Alfa menatap Diva. "Sayang, ayo kita pulang. Om Dimas sudah menunggu di rumah," ucap Diva menarik tangan kedua anaknya. "Mami, kenapa pulang kita bahkan belum berdoa untuk Oma dan Opa?" ucap Abel merasa tingkah sang mami yang terlihat aneh. "Sayang, lain kali saja kita kesini lagi. Kasihan Om Dimas akan lama menunggu," ucap Diva beralasan. "Ya sudahlah, tidak apa-apa, Mami," ucap Alfa menatap Diva dengan penuh tanda tanya karena sang mami terlihat seperti orang ketakutan. Diva pun memasukkan Abel dan Alfa ke dalam mobilnya dan buru-buru melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Mami, pelan-pelan, aku takut," ucap Abel memegang tangan Alfa. Mendengar perkataan sang anak, Diva pun akhirnya sadar jika ia membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Sungguh Diva sekarang dikuasai rasa takutnya jika Abel dan Alfa akan bertemu Azil. "Astaga, maafkan Mami sayang," ucap Diva memelankan mobilnya. Abel dan Alfa hanya saling tatap penasaran jika sang Mami begitu aneh, tidak seperti biasanya. Sementara itu di sisi lain, "Tuan muda, kita sudah sampai," ucap sopir Azil memberhentikan mobil tepat di depan mansion. Sementara Azil hanya diam tanpa berkata sepatah kata pun. "Tuan muda," panggil sang sopir lagi. Mendengar panggilan sopirnya yang kedua kali, Azil pun tersadar dari lamunannya. Iya," ucap Azil tersadar dari lamunannya. "Tuan muda, ada apa? Sepertinya dari tadi kita sudah pulang dan makan. Tuan muda terus saja melamun," ucap sang sopir peduli. "Aku baik-baik saja," ucap Azil turun dari mobilnya. Sementara sang sopir hanya menggelengkan kepala bingung. Azil pun masuk ke dalam mansion dan berjalan ke arah kamar sang papa. Suara ketukan di luar pintu kamar Tuan Beller. "Masuk," ucap Tuan Beller dari dalam kamar. Azil pun masuk ke kamar papanya. "Ada apa, Pak?" tanya Azil duduk di tepi ranjang sang papa. "Azil, Papa hanya minta tolong agar kamu menjemput Reza di sekolahnya, karena Sela dan bibimu sedang pergi ke kantor Diva untuk melihat Tania di sana," ucap Tuan Beller. "David di mana?" tanya Azil menaikkan satu alisnya. "Azil, apa kau lupa? David ada di kantor sekarang," ucap Tuan Beller. Maafkan aku lupa. Baiklah, sekarang aku akan menjemput Reza," ucap Azil kemudian keluar dari kamar sang papa. Tuan Beller hanya menjawab Azil dengan menganggukkan kepalanya. Tuan Beller pun mengambil ponselnya dan mulai mengetik sesuatu. Rencana berjalan lancar. Isi pesan singkat Tuan Beller yang ia kirim kepada Sela. Sela pun membalas pesan tersebut. "Oke, Om." Tentunya Sela dan Marisa sengaja pergi ke kantor Diva untuk bertemu dengan Tania untuk menjalani rencana mereka agar Azil yang menjemput Reza, karena Sela telah menyuruh Reza untuk membujuk Azil agar Azil bersedia untuk pergi bersama ke taman hiburan malam ini untuk merayakan malam kasih sayangnya itu, malam Valentine. Tujuannya adalah agar Azil bisa melupakan sejenak kesedihan hatinya. "Jalan," ucap Azil kepada sang sopir. "Kita akan kemana, Pak?" tanya sang sopir. "TK kasih Bunda," ucap Azil singkat. "Baik, Tuan muda," ucap sang sopir yang tahu jika Azil akan menjemput Reza. Karena usia Reza yang masih 4 tahun, ia masih bersekolah di sekolah TK. Tidak butuh waktu lama, Azil pun tiba di TK kasih Bunda. Terlihat Reza yang telah menunggu di kursi. "Sayang, masuklah," panggil Azil kepada Reza. Reza pun masuk ke mobil Azil dan duduk di samping Azil. "Om, terima kasih sudah menjemput Reza," ucap Reza tersenyum bahagia. "Sama-sama," ucap Azil mengelus rumput Reza. "Om,
Apa Om ingat malam ini? Malam apa? Tanya Reza menatap Azal. Malam ini? Malam minggu? Ucap Azal balik menatap Reza. Bukan. Maksudku, apa Om ingin malam ini adalah malam Valentine? Ucap Reza mengelukkan bibirnya. Azal menatap aneh keponakannya yang bisa tahu jika malam ini adalah Valentine malam. Reza, jawab Om. Dari mana kau tahu malam ini malam Valentine? Ucap Azal bingung. Bu guru yang bilang. Bohong Reza. Apa? Mengapa gurumu bicara soal itu kepada anak-anak? Ucap Azal dibuat bingung oleh Reza. Om, Valentine itu artinya adalah hari kasih sayang. Tidak ada salahnya jika bu guru bilang jika kita harus bahagia saat hari itu tiba. Ucap Reza kepada Azal. Baiklah. Lalu apa yang kau inginkan di malam Valentine nanti? Tanya Azal menatap Reza penuh kasih sayang. Nah gitu dong. Begini Om, aku ingin Om ikut ke taman hiburan nanti malam bersama kami. Ucap Reza bersemangat. Bersama kalian? Memangnya siapa saja? Tanya Azal bingung. Oma, Opa Beler, Papa, Mama dan aku. Ucap Reza sambil menghitung menggunakan jari-jari mungilnya. Ramai sekali rupanya. Ucap Azal tersenyum kecil. Bagaimana? Apa Om mau ikut? Aku akan sedih sekali jika Om tidak mau ikut. Ucap Reza membuat wajahnya sesedih mungkin. Baiklah. Om akan ikut demi kau. Ucap Azal luluh akan wajah sang keponakan yang begitu menggemaskan. Yeay, asik! Ucap Reza girang. Di sisi lain, Diva, Abel, dan Alfa pun tiba di rumah mereka. Dimas, maaf telah membuat menunggu lama. Ucap Diva keluar dari mobilnya. Tidak masalah. Ucap Dimas tersenyum kecil. Om Dimas, teriak Abel berlari dan memeluk Dimas. Abel sayang, jangan seperti itu. Ucap Diva menggelengkan kepalanya. Sementara Alfa hanya diam tidak berkata sepatah kata pun dan terus berjalan masuk ke dalam rumah. Diva, ada apa dengannya? Tanya Dimas bingung. Abel, sekarang kau masuk dulu ya sayang. Mami mau bicara dengan Om Dimas sebentar. Ucap Diva membujuk Abel. Baiklah Mami. Ucap Abel kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Diva, katakan padaku ada apa? Mengapa Alfa terlihat sedih dan wajahmu terlihat begitu takut? Ucap Dimas yang begitu penasaran. Dimas, aku tidak tahu. Yang jelas tadi makam saat kau menelponku, anak-anak bilang jika mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang mirip dengan Alfa. Dimas, aku sangat takut jika itu adalah Azal. Ucap Diva menyeka air matanya. Sudah aku bilang kau tidak akan bisa mencegah hal ini, Diva. Cepat atau lambat, mereka akan bertemu lagi. Dan bisa jadi kau juga akan bertemu dengan Azal. Ucap Dimas memegang kedua bahu Diva. Tapi Dimas, aku tidak ingin Azal mengambil anak-anakku. Ucap Diva mulai tidak bisa membendung air matanya. Diva, pikiranmu sangat suntuk. Tidak mudah bagi Azal untuk merebut mereka darimu. Ucap Dimas menatap lekat Diva. Bagaimana tidak mudah? Dimas, dia adalah seorang CEO. Dan dia punya segalanya. Dia bisa saja melakukan apapun yang ia inginkan. Dimas, termasuk merebut Alfa dan Abel dari tanganku. Ucap Diva sambil terus menangis. Sabar Diva, sabar. Kau tidak boleh emosi seperti ini. Tenangkan dirimu. Aku tahu saat ini kau belum siap. Tetapi lihatlah Alfa. Dia begitu sedih. Aku yakin di pikirannya masih memikirkan sosok Dedi yang ia dambakan selama ini. Apalagi tadi ia bertemu dengan Azal yang jelas-jelas adalah Dedinya. Ucap Dimas meyakinkan Diva agar memikirkan perasaan Alfa. Aku mengerti Dimas. Tetapi untuk sekarang aku masih belum bisa melupakan apa yang telah Azal lakukan padaku. Bahkan aku tidak suka jika anak-anakku dekat dengannya. Ucap Diva keras kepala. Dimas yang tidak ingin dirinya bertengkar dengan Diva pun memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan mereka. Aku mengerti. Untuk sekarang, lupakan dulu soal itu. Diva, malam ini adalah malam Valentine. Aku pikir bagaimana jika kita pergi untuk menghibur Alfa dan Abel. Ucap Dimas mengalihkan pembicaraannya ke tema lainnya. Valentine?
ucap Diva menghapus air matanya. Iya, apa kau lupa? Ucap Dimas kesal. Maafkan aku sampai lupa jika malam ini adalah malam Valentine, hari kasih sayang, ucap Diva menepuk jidatnya. Maka dari itu, kita harus ajak anak-anak untuk ke taman hiburan malam ini, untuk merayakannya, ucap Dimas tersenyum manis. Baiklah, aku setuju, kita akan pergi malam ini. Aku yakin Alva dan Abel pasti akan sangat senang. Tunggu dulu, bagaimana kalau sekarang kita pergi ke beli kembang api untuk persiapan nanti malam, ajak Dimas. Benar sekali, kalau begitu aku akan kasih tahu anak-anak dulu. Kau tunggulah di sini, ucap Diva kemudian masuk ke dalam rumah. Sementara itu di sisi lain, Tuan Muda, apakah kita akan langsung pulang ke mansion? Tanya sopir Azal. Tidak paman, sopir. Aku ingin mengajak Om Jel untuk pergi membeli kembang api untuk nanti malam, ucap Reza lantang. Kau ingin beli kembang api? Apa kau bisa menyalakannya? Ucap Azal menatap keponakannya dengan tatapan bingung. Tentu saja bukan aku, tetapi Omlah yang akan menyalakannya nanti, jawab Reza santai. Astaga, baiklah, aku tidak bisa menolakmu, ucap Azal mengkode sopirnya agar menuruti keinginan Reza. Sopir itu pun mengerahkan mobil menuju toko kembang api. Di sisi lain, kakak sudahlah, jangan terus bersedih seperti ini. Itu sama sekali tidak baik, ucap Abel memujuk Alva yang terlihat murung. Aku sama sekali tidak sedih, ucap Alva mengelus rambut sang adik. Benarkah? Aku tidak percaya, ucap Abel mengenyunkan bibirnya. Sementara Diva hanya mengintip dari sela pintu kamar. Anak-anak, apa yang sedang kalian bicarakan? Ucap Diva kemudian masuk ke kamar Alva dan Abel. Mommy, ucap Abel dan Alva bersamaan. Sayang, sudahlah, jangan bersedih. Mommy ada kabar baik untuk kalian, ucap Diva tersenyum kepada dua anaknya itu. Kabar baik apa, Mommy? Tanya Abel. Malam ini adalah malam Valentine, yaitu hari kasih sayang. Bagaimana jika kita pergi ke taman hiburan bersama Om Dimas? Apakah kalian mau? Ucap Diva menatap Abel dan Alva bergantian. Mendengar kata taman hiburan, sontak Abel dan Alva begitu bersemangat untuk pergi. Mau, Mommy, mau. Aku sangat mau, ucap Alva berdiri dari duduknya. Iya, Mommy. Abel juga mau, Mommy, ucap Abel tak kalah bahagianya. Nah, gitu dong ceria. Sekarang kita ke toko berkembang api. Kita beli kembang api di sana untuk nanti malam, ucap Diva memeluk kedua anaknya. Oke, Mommy. Abel sayang Mommy, ucap Abel memeluk erat sang Mommy. Alva juga sayang banget sama Mommy, ucap Alva memeluk erat sang Mommy. Diva merasa bahwa kebahagiaan anak-anaknya adalah kebahagiaannya sendiri. Diva, Dimas, Abel, dan Alva pun masuk ke dalam mobil untuk segera menuju ke toko kembang api. Tidak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya tiba di toko kembang api yang begitu luas dan besar. Diva, kau masuk duluan bersama anak-anak ya, aku akan memarkirkan mobil, ucap Dimas kepada Diva. Oke anak-anak, ayo turun, ucap Diva turun dari mobil Dimas. Oke Mami, ucap Abel dan Alva turun bersamaan. Sementara itu tidak jauh dari sana, sopir Azal juga memberhentikan mobilnya tidak jauh dari tempat parkiran di toko tersebut. Tanpa sengaja Azal menoleh ke arah kiri parkiran. Ia melihat mobil Dimas yang baru saja mengisi parkiran bagian kiri tersebut. Dimas, mau apa dia kesini? Batin Azal tiba-tiba teringat kedua anak kecil yang tadi siang ia temui di makam. Rasa penasaran pun tumbuh di benak Azal. Ia pun berniat untuk menemui Dimas. Reza, kau masuklah dulu bersama paman sopir ya. Om ada urusan sebentar, ucap Azal keluar dari dalam mobil. Baiklah, ucap Reza singkat. Dan Reza, tunggu di pintu masuk ya. Paman akan memarkirkan mobil ini dulu, ucap sopir Azal tersebut. Baiklah paman, ucap Reza turun dari mobil, kemudian berjalan ke pintu masuk toko. Karena tidak tahan dengan pesona begitu banyak kembang api, Reza pun memutuskan untuk masuk duluan dan memilih beberapa kembang api yang ia inginkan. Tanpa sengaja Reza menabrak seorang laki-laki yang sangat itu juga memilih kembang api. Anak kecil kalau jalan pakai mata, ucap orang itu marah. Maaf paman,
Aku tidak sengaja, ucap Reza takut. Maaf, kau kira aku ini begitu mudah maafkanmu? Ucap orang itu semakin marah. Mami, lihat di sana, ucap Abel yang tengah asik memilih kembang api. Iya, sepertinya orang itu bukanlah orang baik, ucap Alfa. Sayang, ayo kita bantu anak kecil itu, ajak Diva memegang kedua tangan anaknya. Hei orang jahat, kau bilang tadi kalau jalan harus pakai mata ya? Lalu kenapa aku melihatmu berjalan menggunakan kaki? Ucap Alfa memasukkan tangan ke sakunya tanpa rasa takut. Orang itu termasuk Reza pun menoleh. Siapa kau? Anak kecil suka ikut campur, ucap orang jahat tersebut. Hei, Pak, maaf, bisakah kau berbicara lebih sopan kepada anak-anak? Ucap Diva kesal. Apa hakmu memerintahku? Tanya orang itu kesal. Karena mendengar suara ricu, security di toko tersebut pun masuk dan melihat. Ada apa ini? Ucap security tersebut. Maaf Pak, orang ini begitu kasar kepada anak-anak, ucap Diva menunjuk orang tersebut. Maaf Pak, silakan Anda keluar dari sini, ucap security tersebut menarik tangan orang itu. Meskipun kesal, orang itu akhirnya keluar dari toko tersebut. Hei kau, kenapa kau kemari tanpa pengawasan orang tua? Tanya Alfa mendekati Reza. Aku kemari bersama Om dan sopirku, tetapi mereka sedang ada di urusan dan menyuruhku untuk menunggu di sini, ucap Reza menatap Diva. Kenapa kau menatap mamiku seperti itu? Ucap Abel heran. Tidak ada, mamimu sangat cantik seperti bidadari, ucap Reza tersenyum. Terima kasih sayang, kalau begitu ikutlah dengan kami. Sambil menunggu ommu kesini, ucap Diva mengelus rambut Reza. Mengapa tante ini begitu mirip dengan foto yang ada di ponsel Mama ya? Batin Reza. Siapa namamu? Mengapa kau melamun? Tanya Alfa membuyarkan lamunan Reza. Maaf, perkenalkan namaku Reza, ucap Reza mengulurkan tangannya. Wah, nama yang bagus. Aku Alfa, dan ini adikku Abel, ucap Alfa menyambut uluran tangan Reza. Adikmu? Tetapi mengapa kalian seperti seumuran? Tanya Reza bingung. Tentu saja, karena dia kembaranku, ucap Abel tertawa renyah. Kalian kembar? Wah, menakjubkan, ucap Reza ikut tertawa. Sementara Diva hanya diam saja dan terusnya menyaksikan 3 orang bocah yang baru saja bertemu itu, tetapi sudah terlihat begitu akrab. Sementara itu di sisi lain, Dimas, buka pintunya, ucap Azal mengedor kaca mobil Dimas. Dimas yang mengenal itu, Azal pun langsung panik karena ia takut jika Diva bertemu dengan Azal. Ia tidak sampai hati melihat Diva harus menangis lagi. Dimas, apa yang kau lakukan? Ayo cepat keluar, ada yang ingin aku bicarakan padamu, ucap Azal. To be continue.